Halo adik-adik, sebelum kita belajar, untuk adik-adik yang ingin bergabung di grup WhatsApp Bimbel langsung klik linknya ada di deskripsi video ini. Atau adik-adik bisa WhatsApp saja ke nomor di bawah ini. Nah, nanti untuk linknya akan dikirimkan ke WhatsApp adik-adik. Dan ingat ya adik-adik, ini gratis serta hati-hati terhadap penipuan. Jika ada yang mengirimkan link selain nomor yang ada di bawah ini, itu berarti penipuan. Di dalam grup nanti adik-adik bisa mengetahui segala informasi tentang pendidikan atau yang lainnya. Yuk gabung sekarang juga. Soal nomor 1. Bacalah teks berikut untuk soal nomor 1 sampai nomor 5. Silakan adik-adik untuk pause videonya terlebih dahulu agar kamu bisa membaca teks yang ada pada soal nomor 1. Nah, untuk pertanyaannya adalah bagaimana awal kecintaan Ryan Hickman terhadap lingkungan? Nah, adik-adik, pada teks tersebut dijelaskan bahwa kecintaan Ryan Hickman itu berawal dari kunjungannya bersama sang ayah ke tempat daur ulang lokal saat usianya masih 3 tahun. Dan hal itu ditunjukkan pada teks ini ya, yang Kak Evan beri garis bawah. Berawal dari kunjungannya bersama sang ayah ke tempat daur ulang lokal saat usianya 3 tahun. Jadi jawabannya ada di pilihan A. Kemudian untuk soal nomor 2 dan teksnya masih sama seperti nomor 1. Pertanyaan nomor 2, kapan Ryan mulai aktif dalam mendaur ulang sampah? Nah, adik-adik, pada bacaan dikatakan bahwa Ryan menjadi sangat aktif dalam mendaur ulang sampah di usia 7 tahun. Jadi jawabannya ada di pilihan B, pada saat Ryan berumur 7 tahun. Soal nomor 3, untuk teks soal nomor 3 ini sama dengan nomor 1 dan nomor 2. Pertanyaannya adalah, apa tujuan Ryan memilah-milah banyak barang bekas dan membawanya ke tempat daur ulang? Nah, adik-adik, untuk tujuan Ryan itu adalah di sini dijelaskan untuk menyelamatkan lautan dari bahaya sampah, terutama sampah plastik. Nah, berarti jawabannya ada di pilihan D, menyelamatkan lautan dari bahaya sampah, terutama sampah plastik. Soal nomor 4 masih dengan teks yang sama dengan soal nomor 1, 2, dan 3. Pertanyaannya adalah, apa nama perusahaan daur ulang milik Ryan? Nah, pada bacaan, perusahaan daur ulang milik Ryan itu bernama Ryan's Recycling. Ya, ini Kak Evan garis bawahi. Jadi jawabannya ada di pilihan C. Soal nomor 5, teksnya masih sama dengan soal nomor 1, 2, 3, dan 4. Perhatikan kata-kata yang dicetak miring pada bacaan di atas. Pertanyaannya, makna kata yang berarti naik daun atau menjadi buah bibir adalah titik-titik-titik. Nah, adik-adik, untuk makna dari naik daun ini adalah terkenal atau menjadi bahan pembicaraan alias buah bibir. Nah, kata yang mempunyai makna terkenal atau menjadi omongan, menjadi buah bibir, itu ada di pilihan A, yaitu viral. Untuk pilihan B, yaitu achievements. Achievements ini mempunyai arti yaitu pencapaian. Kemudian untuk pilihan C yaitu kata merchandise. Merchandise itu artinya adalah pernak-pernik. Kemudian recycling
Ini artinya mendaur ulang. Jadi, nomor 5 jawabannya ada di pilihan A ya. Soal nomor 6, anak-anak tidak perlu memperhatikan masalah yang ada di lingkungannya. Pendapat yang menyatakan tidak setuju yang tepat berdasarkan pernyataan di atas adalah titik titik titik. Nah, untuk nomor 6 di sini terdapat kata kunci pendapat yang tidak setuju. Berarti kita harus mencari jawaban yang mempunyai kata tidak setuju. Pada pilihan A sampai pilihan D, yang mempunyai kata tidak setuju itu ada di pilihan B dan pilihan D. Berarti nanti jawabannya ada di kedua pilihan ini. Nah, yang paling tepat jawabannya itu ada di pilihan B. Saya tidak setuju karena anak-anak tetap perlu memperhatikan masalah yang ada di lingkungannya, sebab mereka adalah bagian dari lingkungan tersebut. Soal nomor 7, setiap orang harus bisa mengatasi rasa takutnya. Manakah kata mutiara dari tokoh Malala Yousafzai yang sesuai dengan kalimat di atas? Nah, adik-adik, di sini juga terdapat kata kunci yaitu rasa takutnya. Berarti adik-adik cari jawaban yang berhubungan dengan kata takut. Nah, jawabannya ada di pilihan D. Aku lebih kuat daripada rasa takutku. Soal nomor 8, manakah penggunaan tanda kutip yang benar? Nah, sebelum Kak Evan menjawab soal ini, Kak Evan akan menjelaskan untuk penggunaan tanda kutip. Nah, untuk penggunaan tanda kutip itu digunakan untuk kalimat langsung. Selain itu, tanda kutip itu juga digunakan untuk mengapit judul puisi, judul lagu, judul artikel, kemudian judul pidato. Nah, untuk penggunaan yang benar, tanda kutip pada soal nomor 8 itu ada di pilihan C. Sepanjang toko buku masih ada, selama itu juga pustaka dapat dibentuk kembali. Kata Tan Malaka. Soal nomor 9, teks pidato terdiri atas bagian-bagian berikut, kecuali titik titik titik. Nah, adik-adik perlu diketahui untuk bagian-bagian dari teks pidato itu ada pembuka, kemudian ada isi, dan kemudian ada penutup. Di sini kecuali berarti yang bukan ada di pilihan D, kesimpulan. Nomor 10, puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa yang memberi karunia alam yang begitu indah, penuh kedamaian dan kenyamanan. Sebagai wujud rasa syukur, patutlah kita mengolahnya dengan baik. Pada teks pidato, kalimat-kalimat tersebut merupakan titik-titik-titik. Nah, adik-adik, di sini terdapat kata puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Esa. Ini menandakan bahwa teks pidato tersebut merupakan bagian pembuka. Jawabannya ada di pilihan B. Soal nomor 11, perhatikan langkah-langkah menyusun naskah pidato berikut. Pertanyaannya, urutan langkah-langkah menyusun naskah pidato yang tepat adalah titik titik titik. Adik-adik diingat ya untuk langkah-langkah menyusun naskah pidato. Yang pertama yaitu menentukan tema atau pokok pembicaraan. Berarti di sini nomor 3 menjadi yang pertama. Kemudian langkah selanjutnya yaitu menentukan tujuan pidato. Nomor 1 ini menjadi yang kedua. Kemudian langkah berikutnya adalah menyusun kerangka pidato. Nomor 2 menjadi langkah yang ketiga. Kemudian langkah berikutnya adalah mendaftar pokok-pokok isi yang akan disampaikan dalam pidato. Ini berarti masih tetap pada langkah yang keempat, kemudian langkah yang kelima atau terakhir mengembangkan kerangka pidato menjadi naskah pidato. Jawabannya ada di pilihan C. 3, 1, 2, 4, 5.
Nomor 12, perhatikan kutipan bahasa berikut. Pertanyaannya, isi dari pidato tersebut adalah titik-titik-titik. Teman-teman, waktu ujian sekolah semakin dekat. Jangan berpuas diri dan malas jika tidak ingin kecewa. Nilai yang memuaskan untuk ujian sekolah harus diperoleh. Jadi kita bisa pergi ke sekolah menengah yang diinginkan. Ayo, belajar lebih keras untuk mendapatkan hasil tes yang memuaskan. Nah, isi dari kutipan pidato tersebut ada di pilihan A, yaitu belajar dengan rajin untuk mendapat nilai yang memuaskan untuk ujian sekolah. Soal nomor 13, berikut bukan merupakan persiapan yang dilakukan sebelum berpidato adalah titik-titik-titik. Adik-adik, di sini yang ditanyakan adalah yang bukan merupakan persiapan berpidato. Itu ada di pilihan A, menghargai perbedaan pendapat. Nomor 14, tokoh yang menyampaikan pidato tersebut adalah titik-titik-titik. Selamat pagi, murid-muridku yang Bapak cintai. Di sini terdapat kata kunci murid-muridku. Berarti yang menyampaikan pidato tersebut adalah seorang guru. Jawabannya ada di pilihan C. Nomor 15, perhatikan kutipan pidato berikut. Pertanyaannya, kalimat ajakan yang tepat untuk melengkapi pidato tersebut adalah titik-titik-titik. Nah, adik-adik, untuk kalimat ajakan ini cirinya adalah terdapat kata ayo, kemudian mari, lalu imbuhan lah. Nah, untuk kalimat ajakan yang tepat itu ada di pilihan D. Ayo, kita biasakan membuang sampah pada tempatnya.